Sejak aku mengagumi jalan pikiranmu, caramu menyampaikan pikiran dan kepintaranmu menyusun argumentasi. Sejak itu pula aku baru mulai menyadari betapa cantiknya wajahmu. Sehingga selanjutnya, sekalipun engkau bukan seorang ratu, tetapi aku melihat perilakumu persis seperti ratu yang anggun dan berwibawa. Sehingga dengan sukarela aku memperlakukan dirimu layaknya seorang ratu. Kelembutan hatimu, kecerdasan otakmu, dan kesantunan dalam tuturmu di tengah kehidupan yang sangat keras ini benar-benar merupakan mutiara dalam lumpur. Kepribadianmu yang sangat kokoh itu dapat dipastikan tak akan lengang kena panas dan tak akan lapuk kena hujan. Engkau tetap bertahan menghadapi terpaan angin kencang yang datang menyerang. Aku tidak melihat dalam kepribadianmu ambisi apapun. Engkau sangat tulus berbuat kebaikan kepada siapapun. Sehingga aku dapat memastikan bahwa kebaikan-kebaikanmu akan abadi dikenang orang. Karena pada umumnya apapun ideologi besar dan nilai-nilai luhur akan porak-poranda ketika berbenturan dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Prosedur yang paling benar untuk memasuki hatimu, pertama-tama aku harus benar-benar memberikan penghormatan kepada dirimu. Setelah itu, aku harus mencurahkan segala perhatianku kepada dirimu. Lalu nanti di penghujungnya baru aku akan menyatakan bahwa aku sangat mencintaimu. Andaikan engkau tidak menerima cintaku, karena di dalam diriku terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, aku sudah siap untuk menerima kenyataan apa adanya. Asalkan engkau memberi izin kepada hatiku untuk tetap mencintai dirimu selamanya. Karena makna kebahagiaan dalam pikiranku tidak mesti aku harus memiliki dirimu. Karena makna kebahagiaan dalam pikiranku tidak mesti aku harus memiliki dirimu. Tetapi aku sudah cukup merasa bahagia ketika aku mencintai dirimu. Walau bagaimanapun tidak mungkin aku mempertanyakan mengapa engkau menolak cintaku. Aku tidak menuntut dalam waktu secepatnya engkau menjawab cintaku. Yang penting perkenankanlah aku ingin berusaha dengan bekerja keras sehingga nantinya aku benar-benar layak menjadi kekasihmu. Juga aku tidak menuntut engkau mengerti tentang perasaanku. Biar aku sendiri yang merasakannya. Engkau tidak perlu tahu setiap malam aku berdoa untuk keselamatanmu. Setiap kali aku mendengar engkau tetap dalam keadaan sehat walafiat, aku sudah cukup merasakan bahagia. Barangkali mungkin di luar kesadaranku, aku melakukan kesalahan-kesalahan terhadap dirimu. Aku sangat senang bila engkau memberikan kebesaran hatimu untuk memaafkan.
bila engkau tidak memaafkan kesalahanku, paling tidak engkau mau melupakannya. Aku tidak tahu, wahai perempuan yang sangat mulia, gimana sesungguhnya keberadaanmu dalam diriku ketika matahari tenggelam. Setelah aku tertidur dalam alam mimpiku, engkau adalah milikku. Tetapi setelah matahari terbit dan aku tersadar, engkau adalah impianku. Jangan bertanya mengapa aku selalu memimpikan dirimu, karena ketika engkau bertanya begitu, aku khawatir nanti aku akan tenggelam makin dalam ke alam mimpi. Aku ingin tetap berada di alam realita dan biarkan mimpi-mimpi itu datang sendiri dan aku dapat menikmatinya. Apabila orang yang miskin masih mampu untuk tersenyum, maka harus kita pahami dengan jelas bahwa kebahagiaan bukan monopoli orang-orang kaya. Tetapi ketika aku sekali saja melihat engkau tersenyum, sejak itu aku merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Selama ini, wahai perempuan yang sangat mulia, aku melihat engkau selalu dan banyak berbuat baik kepada orang lain. Tetapi kebanyakan mereka bukan orang-orang yang layak untuk diberi kebaikan. Ternyata engkau adalah perempuan yang berkelayakan untuk berbuat baik. Sejak aku mengerti dan memahami alasanmu mengapa perempuan lebih mulia dari lelaki di sisi Tuhan, padahal dalam kehidupan masyarakat perempuan selalu diposisikan sebagai kelas 2. Pertama, perempuan siap menerima untuk dijadikan tempat terjadinya proses penciptaan manusia. Kedua, perempuan dengan tulus hati siap menderita dan memikul beban selama 9 bulan. Ketiga, perempuan siap mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati untuk mengeluarkan manusia ke alam dunia. Keempat, perempuan siap membesarkan anak manusia sekalipun selama 2 tahun kurang tidur. Lalu akhirnya engkau mengajukan argumen, itulah sebabnya mengapa perempuan lebih dekat dengan Tuhan daripada lelaki. Karena perempuan terpilih oleh Tuhan sebagai tempat kepercayaan dalam proses penciptaan manusia. Kalau begitu, wahai perempuan yang sangat mulia, izinkanlah aku selalu berada di dekatmu, supaya aku juga dapat dekat dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan, wahai perempuan yang sangat mulia, memang bukan berarti kedekatan jarak, karena Tuhan tidak berjarak. Bahkan Tuhan lebih dekat daripada urat nadi. Yang dimaksud dengan orang yang dekat dengan Tuhan, yang dimaksud dengan orang yang dekat dengan Tuhan adalah kedekatan rasa, bukan kedekatan jarak. Sedangkan aku, wahai perempuan yang sangat mulia, bagaimana rasaku dekat dengan Tuhan, sedangkan segala rasaku terkuras habis pada dirimu? Mungkinkah aku mencintai Tuhan dan mencintai dirimu? Terima kasih.